Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini semuanya tampak bersemangat ya untuk belajar di hari ini. Sebelum belajar, supaya pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa ya yang berani untuk memimpin doa hari ini? Oke, silahkan. Oke, semuanya sebelum memulai doa kita harus siap dan rapi terlebih dahulu. Rapikan mejanya dan duduk dengan baik. Tengadahkan kedua telapak tangannya ke depan dan ke atas. Oke, silahkan bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Sepertinya ada yang kurang ya untuk memberikan hari kita hari ini lebih berkah lagi. Mari kita sama-sama membaca satu surat pendek. Sekarang siapa ya yang berani untuk membacakan surat pendek untuk maju ke depan? Ya, silahkan. Hari ini mau membaca surat pendek apa? Oh, Al-Kafirun. Semuanya tahu? Tahu. Nanti kita akan membaca surat Al-Kafirun. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, karena sudah membaca doa, terus sudah membaca surat pilihan juga, selanjutnya Miss Nisa mau tanya, ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Tapi sebelum menjawab, coba dilihat dulu kiri kanannya. Ada tidak teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Oh, semuanya masuk. Oke, bagus ya. Good job. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan rezeki kesehatan seperti hari ini. Adakah solih-solihah di sini yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat? Oke, benar. Minggu lalu kita belajar tentang Nabi Syuaib. Terus, Nabi Syuaib itu nabi yang keberapa? Nabi yang ke-13. Benar. Oh, semuanya masih ingat ya? Karena kalau begitu, selanjutnya Miss Nisa akan kasih tahu kita ingin belajar apa ya hari ini. Ada yang tahu? Kita akan belajar mengenai meneladani kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, silahkan disiapkan bukunya di atas meja, alat tulisnya, dan semua yang dibutuhkan untuk pelajaran hari ini. Nah, dari kisah Nabi Yusuf ini, nanti kita akan belajar apa ya hikmah dari kisahnya. Terus apa ya sifat baik yang bisa kita ambil. Terus apakah anak-anak solih-solihah ini bisa nanti untuk
untuk menceritakan ulang tentang cerita yang akan Miss Nisa sampaikan. Selanjutnya, Miss Nisa mengajarkan ini tidak sendirian. Miss Nisa akan ditemani oleh Nusa dan juga Baba. Tapi hari ini Nusa dan Baba akan berperan sebagai Nabi Yusuf alaihissalam dan juga ayahnya Nabi Yakub. Ayahnya Nabi Yusuf bernama siapa tadi? Nabi Yakub alaihissalam. Oke, Miss Nisa mau cerita, dengarkan ya. Sudah siap? Siap. Oke. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Yusuf alaihissalam. Yusuf ini merupakan anak ketujuh dari 12 bersaudara. Suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada ayahnya Nabi Yakub. Apa ya isinya, ada yang tahu? Oh benar, mimpinya Nabi Yusuf bilang, "Ayahku, aku bermimpi bahwa ada 11 bintang, bulan dan matahari yang bersujud kepadaku." Hah? Nabi Yakub terkejut. Kata Nabi Yakub, "Wah, anakku, simpan saja mimpimu itu dan jangan ceritakan kepada saudara-saudara." Nah, mimpi itu disimpan sendiri oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini punya saudara kandung namanya Bunyamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin sangat amat dicintai oleh Nabi Yakub ayahnya. Sehingga hal ini membuat saudara-saudaranya menjadi iri, dengki, dan marah. Hingga suatu hari saudara-saudaranya ini berkumpul untuk melakukan hal buruk kepada Nabi Yusuf. Oke. Nah, sebelumnya apakah anak-anak soleh dan solihah ini sudah menyiapkan Al-Quran? Oke, yang membawa Al-Quran silahkan dibuka Quran surat Yusuf ayat 8. Di situ diceritakan apa ya, katanya ada yang mau membantu Miss Nisa untuk menceritakan artinya? Oke, silahkan. Bagaimana ya ceritanya? Di situ disampaikan, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan Bunyamin, saudara kandung Yusuf, lebih dicintai dari ayahnya daripada kita. Padahal kita adalah golongan yang satu, yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Itu dalam diskusi saudara-saudara Nabi Yusuf. Terus disampaikan lagi, katanya di ayat 9. Ayo, siapa yang berani? Silahkan. Katanya, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Terus di ayat 10 ada seorang saudaranya yang mengatakan begini, katanya. Ada yang mau? Ya, silahkan. Masukkanlah Yusuf ke dalam sumur. Ia akan dipungut oleh sebagian musafir jika hendak berbuat. Sehingga saudara-saudaranya yang telah merencanakan ini tadi akhirnya meminta izin kepada Nabi Yakub atau ayahnya untuk mengajak Yusuf pergi ke hutan. Dengan berat hati Nabi Yakub menolak dengan tegas. Tetapi para saudara-saudaranya ini terus meyakinkan Nabi Yakub agar Nabi Yusuf ikut dengan mereka. Luluhlah Nabi Yakub atas ajakan anak-anaknya ini. Pergilah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya ke hutan.
Akan tetapi sampai di hutan, sebagaimana di Quran surat Yusuf tadi, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf selamat. Yusuf yang pakaiannya sudah dilepas oleh saudaranya sebelum masuk ke dalam sumur tadi, pakaian ini diberikan darah oleh saudara-saudaranya. Dan mereka pulang menemui Nabi Yakub untuk memberitahukan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh hewan buas. Kemudian Nabi Yakub menangisi kepergian Nabi Yusuf. Nah, tak lama berselang atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf ditemukan oleh para musafir yang hendak pergi berdagang. Nah, mereka akhirnya mengambil Yusuf untuk dijadikan barang dagangan, dijual Nabi Yusuf di pasar-pasar itu. Lalu Nabi Yusuf pun dibeli oleh seorang suami istri yang ingin menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak. Beberapa saat kemudian Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, pemuda yang tampan. Bahkan kecerdasan Nabi Yusuf ini terdengar sampai penjuru negeri. Dan suatu hari Nabi Yusuf saking pintarnya, ia pintar menafsirkan mimpi. Ia menafsirkan mimpi mengenai kemarau panjang. Mimpi ini sangat berarti bagi negara, sehingga nama Yusuf semakin meledak-ledak, semakin terdengar sampai ke seluruh negeri. Dan akhirnya sampai di telinga saudara-saudara Yusuf yang pada saat itu ingin menukarkan gandum kepada keluarga tersebut. Alangkah terkejutnya saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa ternyata itu adalah Yusuf, adiknya. Akhirnya mereka meminta maaf karena mengetahui Nabi Yusuf masih hidup. Mereka meminta maaf. Dan tahu anak-anak solih-solihah sekalian, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memaafkannya. Akhirnya Nabi Yusuf pulang menemui ayahnya dan menjadi keluarga yang bahagia. Kira-kira dari cerita ini ada yang tahu tidak ya? Sifat apa ya yang dimiliki oleh Nabi Yusuf? Benar, sifat pemaaf. Oke, misalnya nih, siapa di sini yang punya adik? Oke, oh adik sepupu, benar, ada adik sepupu. Oh, adik kandung, benar, ada adik kandung juga. Kalau seandainya adik sepupunya atau adik kandungnya sedang bermain bersama dengan anak solih-solihah ini, kemudian mainannya dipinjam oleh adik, boleh nggak dipinjemin? Boleh. Tapi ternyata adik tidak sengaja mematahkan mainannya. Apa ya yang dilakukan oleh anak solih-solihah sekalian? Memaafkan. Benar, dimaafkan. Oke, sekarang Miss Nisa tanya, apa ya itu seorang pemaaf itu yang seperti apa ya? Oh, benar sekali. Orang yang ikhlas terhadap apa yang telah terima sebelumnya. Oke. Karena Miss Nisa rasa anak-anak solih-solihah ini sudah bisa ya memaknai kata maaf itu, tapi Miss Nisa butuh satu lagi nih. Silahkan ditulis sekarang di buku tulisnya cerita Nabi Yusuf yang anak-anak soleh-solehah ini tadi dengar. Bisa? Oke, silahkan. Oke, sudah selesai semuanya. Oke, good job. Sudah meneladani kisah Nabi Yusuf, sudah juga menulis hikmahnya. Sekarang Miss Nisa mau bikin kuis.
Nah, kuis ini tentang cerita Nabi Yusuf. Semuanya siap? Are you ready? Ready? Go! Oke, kelompok ini menjadi kelompok A. Kelompok ini jadi kelompok B. Ini kelompok C. Ini kelompok D. Nanti semuanya bergiliran maju ke depan. Jadi yang depan dulu, nanti ke belakang lagi, terus begitu seterusnya. Miss Lisa punya beberapa pertanyaan. Siapa cepat, dia dapat. Are you ready? Ready, go! Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah nama tokoh utama yang tadi menjadi tokoh teladan yang kita pelajari? Ya, kelompok A. Betul, Nabi Yusuf. 100 untuk kelompok A. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa teladan yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, kelompok D. Betul, sikap pemaaf. Pertanyaan ketiga. Penasaran ya? Oke, apakah mimpi yang Nabi Yusuf ceritakan kepada ayahnya? Ya, kelompok B silahkan. Oh, betul sekali. 11 bintang, bulan, dan matahari yang bersujud kepada beliau. Oke, ada 2 pertanyaan yang tersisa. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah saudara kandung Nabi Yusuf? Oke, kelompok C silakan. Bunyamin, betul sekali. Wah, ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan sulit loh. Oke, siap-siap ya. Silahkan jelaskan secara singkat mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, silahkan kelompok C. Iya, betul sekali jawabannya. Oke, sepertinya semuanya sudah hebat ya. Kelompok A nilainya 100, kelompok B 100, kelompok C 200, kelompok D 100. Tapi semuanya sudah hebat. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke. Karena semuanya sudah hebat, Miss Nisa akan tanyakan ini lagi untuk pertemuan minggu depan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini ternyata sudah selesai. Tapi bukan berarti ya pelajaran ini tidak dibaca lagi, oke? Nanti silahkan di rumah bersama dengan ayah bunda dibaca lagi dan juga diisi pilihan ganda di halaman terakhir. Nah, kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai Asmaul Husna. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu supaya semakin siap dan semakin hebat ketika pembelajaran mulai. Alhamdulillah, sekarang sudah saatnya kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membaca doa? Di sini silahkan rendahkan kedua telapak tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke. Sudah siap? Sudah. Duduk yang rapi. Siap.
Oke, karena semua sudah siap duduk yang rapi, Miss Insa akan pilih yang paling rapi untuk pulang duluan. Ya, silahkan. Oke, dan yang terakhir, ini silahkan. Oke, sudah pulang. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah micro teaching dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.